Seorang cewek populer di SMA berubah jadi iblis yang harus membunuh demi mempertahankan kecantikannya. Cerita dibuka dengan Nidi, seorang gadis muda yang kini dikurung di rumah sakit jiwa. Gak ada yang benar-benar tahu apa yang bikin dia berakhir di sana. Tapi tiba-tiba, Nidi menyerang seorang perawat dan bikin kekacauan besar. Akibat ulahnya itu, dia langsung dimasukkan ke ruang isolasi, sendirian. Sementara, masa lalunya yang mengerikan perlahan mulai terungkap. Personally, I think they're trying to wear us out. Just one toasting, huh? I recommend more complex carbs. I recommend you shut the fuck up. Cerita kemudian mundur ke 2 bulan sebelumnya, di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle. Kota ini terkenal karena air terjunnya yang aneh, dengan pusaran misterius yang bahkan ilmuwan pun gak pernah berhasil nemuin ujungnya. Pokoknya kalau barang jatuh ke sana, ya udah, ikhlasin aja. Di sekolah, Nidi dikenal sebagai cewek kutu buku yang pendiam dan canggung. Sementara sahabatnya, Jennifer, adalah cewek paling cantik dan populer di sekolah. Tipe yang baru lewat koridor aja, semua kepala langsung nengok. Mereka udah berteman sejak kecil, meski banyak orang bingung gimana 2 cewek yang beda banget ini masih bisa deket terus. Tapi anehnya, Nidi dan Jennifer nggak pernah bisa dipisahkan. There's Jennifer. We were tight, sisters practically. Jennifer would associate with a dork like me. What? She's my best friend. Suatu hari, Jennifer ngajak Nidi nonton band indie bernama Low Shoulder. Tapi jelas, dia datang bukan buat musiknya, melainkan buat Nikolai, si vokalis ganteng yang langsung bikin dia salting. Karena nggak mau Jennifer pergi sendirian, Nidi akhirnya batal jalan bareng pacarnya, Chip. Padahal dia belum sadar, keputusan kecil itu bakal jadi awal dari semuanya. I'm on a stat. Low Shoulder playing at Melody Lake, and the lead singer's extra salty. Tonight, promised Chip that I would hang out with him. Come on, Needy. Boo, cross out Needy. What time is the show? We'll pick you up at 8:30. Malam itu, Chip nemenin Nidi sambil nunggu Jennifer datang jemput. Hubungan Nidi dan Jennifer memang aneh deketnya, kayak punya koneksi batin sendiri. Bahkan sebelum mobil Jennifer kelihatan, Nidi udah bisa ngerasain kalau sahabatnya itu datang. Dan anehnya lagi, Jennifer juga langsung tahu Nidi lagi berdua sama Chip di lantai atas. Chip sendiri terang-terangan bilang kalau dia nggak suka Jennifer. Menurutnya, Jennifer terlalu kasar dan sering ngerendahin Nidi, walau dibungkus senyum cantik khas cewek populer. Jennifer's here. You always do what Jennifer tells you to do. You guys don't have anything in common. Let's go to the club. Melody Lane is not a club. Stop kidnapping my girlfriend. Begitu sampai di bar, Jennifer langsung jadi pusat perhatian. Hampir semua cowok di sana ngelirik dia. Maklum, di kota kecil itu Jennifer memang levelnya udah kayak final boss buat para jomblo. Sambil ngobrol, Jennifer dan Nidi sempat ngebahas seorang murid pertukaran bernama Ahmed yang kelihatan super canggung di tempat itu. Tapi obrolan mereka langsung buyar begitu band utama muncul di panggung. Tatapan Jennifer langsung terkunci ke Nikolai, vokalis Low Shoulder yang sukses bikin dia salah tingkah. Tanpa malu-malu, Jennifer langsung kenalan dan bahkan nawarin buat beliin dia minum. It's amazing. Jennifer, check. And this is my friend. Nikolai, this is, Can I buy you a drink? Sure. I'll be right back. Saat Jennifer pergi ngambil minuman, Nidi tanpa sengaja mendengar Nikolai ngobrol dengan teman-teman bandnya. Dengan nada dingin, mereka mulai nebak-nebak apakah Jennifer masih perawan atau enggak. Dan cara mereka ngomong bikin suasana langsung gak enak. Nidi pun langsung memperingatkan Nikolai supaya menjauh dari Jennifer. Bahkan dia sempat bilang ke Jennifer kalau cowok itu ngomongin dia seenaknya. Tapi Jennifer cuma santai dan malah bilang kalau dirinya jelas bukan perawan. Obrolan mereka pun terpotong saat Low Shoulder mulai tampil di atas panggung. Namun tiba-tiba kebakaran besar pecah di tengah pertunjukan. Orang-orang langsung panik dan berusaha kabur. Sementara anehnya, band itu tetap main musik seolah nggak ada apa-apa. Kayak lagi ngejar profesionalisme level dewa. Di tengah kekacauan itu, Nidi berhasil menyelamatkan Jennifer lewat jendela kamar mandi. Jennifer terlihat shock berat.
dan Needy mencoba menenangkannya di luar gedung yang kini mulai dilalap api. Gak lama kemudian, Nikolai datang menghampiri mereka, seolah kebakaran tadi cuma gangguan kecil. Melihat Jennifer masih syok, dia malah memaksa Jennifer minum whisky sebelum akhirnya menawarkan tumpangan buat mereka. Tanpa banyak mikir, Jennifer langsung ikut masuk ke mobil van Nikolai, dan cowok itu dengan cepat menarik Jennifer masuk begitu aja. Sementara Needy cuma bisa diam berdiri di sana, melihat sahabatnya pergi bersama orang asing yang jelas-jelas bikin dia nggak nyaman sejak awal. Dan entah kenapa, suasananya terasa serba salah banget. You shocked? What's the matter? Jennifer, I want to go to your really cool van. Needy, stop it. Just shut up. Needy sempat memohon supaya Jennifer nggak ikut pergi bersama Nikolai, tapi Jennifer tetap masuk ke van itu tanpa ragu. Malamnya, Needy pulang dalam keadaan panik dan langsung menelpon Chip. Dia cerita tentang kebakaran mengerikan tadi, orang-orang yang terbakar hidup-hidup, sampai Jennifer yang pergi bersama sekelompok orang asing. Tapi Chip yang memang gak pernah suka Jennifer cuma nyuruh Needy buat gak terlalu mikirin itu. Gak lama kemudian, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Needy turun untuk membuka pintu, tapi gak ada siapa-siapa di luar. Saat dia mau kembali ke atas, terdengar suara aneh dari dapur. Dan begitu Needy masuk untuk mengeceknya, dia langsung melihat Jennifer berdiri di sana. Diam, dengan kondisi yang terasa sangat gak normal. Tubuh Jennifer penuh darah dan kotoran. Sementara sikapnya mulai terasa aneh banget. Dia cuma menatap Needy sambil tersenyum tipis. Senyum yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. Jennifer lalu membongkar isi kulkas dan mencoba makan apa saja yang ada di sana. Tapi beberapa detik kemudian, dia malah memuntahkan cairan hitam pekat seperti aspal cair. Dan di titik itu, Needy mulai sadar ada sesuatu yang sangat salah dengan sahabatnya. Saat Needy panik dan mau mencari bantuan, Jennifer tiba-tiba mendorongnya ke dinding. Dengan tatapan aneh, dia mulai menyentuh tubuh Needy perlahan, lalu nyaris menggigitnya, sebelum akhirnya pergi begitu saja meninggalkan rumah itu. Jennifer! Are you scared? Keesokan harinya, sekolah langsung dipenuhi suasana duka setelah kebakaran di bar semalam menewaskan banyak orang, termasuk beberapa murid di sekolah mereka. Semua orang panik dan syok. Tapi di tengah suasana itu, Needy malah terus kepikiran kejadian aneh semalam. Yang lebih mengerikan, Jennifer datang ke sekolah seperti nggak terjadi apa-apa. Dia terlihat normal, bahkan terlalu normal. Dia sama sekali nggak peduli dengan orang-orang yang baru aja meninggal. Dan yang bikin Needy makin takut, Jennifer juga seolah lupa pernah datang ke rumahnya dan muntah cairan hitam di dapur. Sepulang sekolah, Needy mencoba cerita ke Chip soal tingkah aneh Jennifer. Tapi bukannya percaya, Chip malah mulai mikir kalau Needy yang perlahan kehilangan kewarasannya. It's about Jennifer. What? She looked like she'd been beaten up. But she probably just inhaled a whole bunch of smoke or something. Chip, I don't tell whoppers and I'm not crazy. Di saat yang sama, Jennifer mulai mendekati Jonas, seorang murid yang masih terpukul karena sahabatnya tewas dalam kebakaran itu. Dengan licik, Jennifer memanfaatkan kesedihan Jonas dan bilang kalau sahabatnya pasti ingin melihat mereka bersama. Dan karena Jonas sedang rapuh, dia pun langsung percaya begitu saja. Jennifer kemudian mengajak Jonas masuk ke dalam hutan. Awalnya, semuanya terlihat seperti momen romantis biasa. Mereka mulai berciuman, sampai tiba-tiba suasana berubah mengerikan.
Wajah Jennifer perlahan berubah jadi sosok monster yang menyeramkan. Dan hanya dalam hitungan detik, dia langsung menerkam dan melahap tubuh Jonas dengan brutal. Yap, ternyata cowok itu bukan cuma kena friendzone kehidupan, tapi langsung tamat sekalian. Feel my heart, Jonas. You come with me, just for a little while. Why are you so warm? Studies. Well, you're gonna see your buddy really soon. Teriakan Jonas sempat terdengar sampai ke seorang guru di kejauhan. Awalnya dia mengira Jonas cuma sedang menangis karena kehilangan sahabatnya. Tapi begitu dicek, tubuh Jonas udah hancur dalam kondisi mengenaskan. Polisi pun langsung datang mengevakuasi sisa tubuhnya. Dan gak jauh dari sana, Jennifer malah terlihat berenang telanjang di danau dengan wajah tenang, bahkan seperti puas. Sementara itu di rumah, Needy mendengar siaran radio yang memberitakan kalau Low Shoulder sekarang viral dan dianggap pahlawan atas tragedi di Devil's Kettle. Padahal Needy tahu jelas, malam itu mereka sama sekali nggak menolong siapapun. Mereka cuma pergi begitu aja setelah kebakaran terjadi. Malamnya, Jennifer menelpon Needy dan bilang kalau dirinya merasa luar biasa. Dia bahkan menyuruh Needy berhenti bersedih atas kematian orang lain. Cara Jennifer bicara terasa makin dingin dan gak manusiawi. Gak lama kemudian, Chip menelpon dengan suara gemetar. Dia bilang kalau Jonas ditemukan tewas di hutan dalam kondisi tubuh tercabik-cabik. Needy pun langsung datang menenangkan Chip yang shock berat. Hari-hari berikutnya, seluruh kota masih tenggelam dalam duka. Tapi anehnya, saat semua orang terlihat hancur, Jennifer justru makin cantik dan bersinar dari hari ke hari. Sementara itu, Low Shoulder makin terkenal setelah merilis lagu baru yang katanya terinspirasi dari tragedi tersebut. Fix banget, ini band oportunis level nasional. Sebulan setelah kejadian itu, kehidupan mulai perlahan berjalan normal lagi. Namun saat di kelas, Needy melihat Jennifer terlihat pucat dan lemah. Seolah ada sesuatu yang sedang menggerogoti tubuhnya dari dalam. I have some good news to share with all of you. Boring. Decided to release it as a benefit single. But you look really tired. Is everything okay? Sepulang sekolah, seorang murid bernama Colin memberanikan diri mengajak Jennifer kencan. Awalnya, Jennifer langsung nolak dingin banget. Tapi begitu Needy bilang kalau Colin kelihatannya cowok baik, Jennifer tiba-tiba berubah pikiran dan mengundangnya datang malam itu. Gak lama kemudian, Chip datang menemui Needy. Karena takut Jennifer bakal mencoba merebut pacarnya, Needy spontan mencium Chip. Dan malam itu, hubungan mereka akhirnya melangkah lebih jauh untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, Colin datang ke alamat yang dikirim Jennifer. Tapi rumah itu ternyata kosong dan terbengkalai. Karena penasaran, dia tetap masuk ke dalam. Sampai akhirnya melihat Jennifer berdiri di lantai atas dengan tatapan menyeramkan. Dan saat itulah Colin sadar, ada sesuatu yang sangat salah. Jennifer sempat menggoda Colin beberapa saat, sebelum suasana berubah jadi mimpi buruk. Tangan Colin dipelintir sampai terluka. Dan beberapa detik kemudian, Jennifer kembali menunjukkan wujud mengerikannya, lalu melahap tubuh Colin dengan brutal. Cowok itu cuma mau first date, malah dapat final destination. You made it. This isn't really your house, is it? No, baby. I made you hopeless. Di saat yang sama, Needy mulai mengalami penglihatan aneh. Langit-langit kamarnya terlihat seperti mengeluarkan darah. Sementara sosok Jonas dan Jennifer muncul seperti mayat hidup. Ketakutan, Needy langsung kabur dari rumah Chip. Namun di tengah jalan, dia tiba-tiba melihat Jennifer berdiri penuh darah di pinggir jalan. Karena panik, Needy langsung membanting setir. Saat dia mencoba melihat lagi, Jennifer mendadak melompat ke kaca mobil dengan wajah buas yang bikin Needy langsung tancap gas ketakutan. Needy pulang dalam keadaan hancur dan mulai meragukan kewarasannya sendiri.
Tapi begitu masuk kamar, Jennifer ternyata sudah ada di sana. Anehnya, kali ini dia terlihat cantik, segar, bahkan lebih glowing dari biasanya. Skincare-nya jelas bukan produk manusia normal. Jennifer akhirnya mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam saat dia masuk ke Van Low Shoulder. Saat mobil itu melaju ke dalam hutan, Jennifer awalnya mengira para anggota band cuma ingin memanfaatkannya. Karena takut, dia pura-pura menjadi gadis polos yang belum berpengalaman. Tapi ternyata semuanya jauh lebih mengerikan. Van itu berhenti di dekat air terjun Devil's Kettle. Lalu para anggota band menyeret Jennifer keluar dan mengikat tubuhnya untuk dijadikan tumbal ritual setan demi mendapatkan ketenaran. Ternyata Low Shoulder memang pemuja iblis yang rela mengorbankan manusia demi popularitas. Dan meski Jennifer terus memohon sambil menangis, Nikolai tetap menusuk tubuhnya berkali-kali sampai dia tewas. Setelah itu, pisau ritualnya dibuang ke pusaran air terjun. Dan tubuh Jennifer ditinggalkan begitu saja di sana. Where are we going? Yes, I'm a virgin. Where are you going, We come here tonight to sacrifice the body. We deliver this virgin unto thee. Please don't do this. I'll do anything. Tanpa diketahui siapapun, Jennifer ternyata hidup kembali setelah ritual itu. Tapi dia sadar, dirinya sudah bukan manusia sepenuhnya lagi. Saat pertama kali bangun, Jennifer merasakan lapar yang luar biasa dan langsung pergi ke rumah Needy. Dia sebenarnya ingin memakan manusia. Tapi karena Needy adalah sahabatnya sendiri, Jennifer nggak sanggup menyakitinya dan memilih pergi. Di tengah jalan, dia bertemu Ahmed, korban kebakaran yang ternyata masih hidup. Jennifer pun memancing Ahmed masuk ke hutan dengan alasan ingin menunjukkan jalan pintas, sebelum akhirnya menjadikannya mangsa pertamanya. Sejak saat itu, Jennifer sadar kalau rasa laparnya cuma bisa dipuaskan dengan daging manusia. Dan setiap kali dia makan, tubuhnya jadi jauh lebih kuat, bahkan bisa menyembuhkan luka dalam hitungan detik. Untuk membuktikannya, Jennifer melukai tangannya sendiri. Lalu luka itu langsung menutup begitu saja. Regenerasinya udah level cheat karakter. Mendengar semua itu, Needy langsung ketakutan dan menyuruh Jennifer pergi. Dengan wajah kecewa, Jennifer akhirnya keluar lewat jendela, meninggalkan Needy sendirian dalam kebingungan. Keesokan harinya, Needy datang ke pemakaman Colin. Dan di sanalah dia sadar, Jennifer berdarah yang dia lihat semalam ternyata baru saja membunuh Colin. Setelah itu, Needy mulai menghabiskan hari-harinya di perpustakaan, membaca buku tentang iblis dan ritual gelap demi memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Dan akhirnya, dia menemukan jawabannya. Ritual yang dilakukan Low Shoulder ternyata memang ditujukan untuk mendapatkan ketenaran dengan mengorbankan seorang gadis perawan kepada iblis sukubus. Tapi ada satu kesalahan fatal. Jennifer ternyata bukan perawan. Akibatnya, para anggota band tetap mendapatkan ketenaran yang mereka inginkan, sementara Jennifer bangkit kembali sebagai sukubus haus darah yang harus memakan manusia untuk bertahan hidup. So I did some research. The sacrifice is impure. Dari semua buku yang dia baca, Needy akhirnya sadar kenapa Jennifer bisa hidup kembali. Karena Jennifer bukan perawan saat dijadikan tumbal, ritual itu gagal sempurna dan malah membuat iblis sukubus masuk ke dalam tubuhnya. Needy juga menemukan satu cara untuk membunuh demon seperti Jennifer, yaitu menusuk jantungnya. Tapi itu cuma bisa dilakukan saat Jennifer sedang lapar dan tubuhnya melemah. Needy kemudian menjelaskan semuanya ke Chip. Sayangnya, Chip menganggap semua itu cuma omong kosong dan mulai berpikir Needy terlalu terobsesi. Ya gimana ya, kalau pacar tiba-tiba ngomong soal sukubus pemakan manusia, reaksi orang normal memang bakal loading dulu. Karena takut Jennifer akan mencari korban baru di pesta dansa sekolah yang akan datang, Needy memohon agar Chip gak datang ke acara itu.
Dia yakin Jennifer bakal berburu di sana, dan Needy berniat pergi sendiri untuk mengawasinya. Tapi Chip tetap keras kepala ingin datang, sampai akhirnya pertengkaran itu mulai merusak hubungan mereka. Jennifer's evil. She's eating boys. Demonic transference. The guys in the band tried to sacrifice her in the woods, and she must forever feed on flesh to sustain the demon. Okay. Needy, I think you need help. God, this is a nightmare. The dance, it'll be like an all-you-can-eat buffet. Chip, it's not safe for us to be together right now. Promise me you're not gonna go. I'll be at the dance. I just need to keep an eye on Jennifer. I hit you back, you gave a kick. Gak lama kemudian, pesta dansa sekolah akhirnya dimulai. Sebelum Chip pergi, ibunya sampai memberinya pepper spray buat perlindungan diri, karena monster pemakan manusia masih berkeliaran di kota itu. Yah, prom night mereka beda dari biasanya. Di saat yang sama, Jennifer kembali terlihat pucat dan lemah, tanda kalau rasa laparnya mulai muncul lagi. Sementara itu, Needy datang lebih awal ke pesta dan terus memperhatikan sekeliling, mencoba menemukan Jennifer sebelum semuanya terlambat. Namun tanpa disadari Needy, Chip yang sedang berjalan sendirian malah dihampiri Jennifer. Dengan wajah polosnya, Jennifer mulai memfitnah Needy dan bilang kalau Needy pernah selingkuh dengan Colin. Lalu dengan licik, dia membujuk Chip ikut dengannya untuk membalas dendam. What? What is it? I don't want to say this. Say it. Needy and Colin were intimate. I care about you so much, Jen. Di dalam aula pesta, band Low Shoulder sedang tampil di atas panggung. Dan melihat mereka dipuja semua orang bikin Needy muak banget. Tapi tiba-tiba, lewat koneksi aneh antara dirinya dan Jennifer, Needy merasa ada sesuatu yang salah. Dia langsung keluar dari pesta dan pergi ke rumah Chip. Namun ibunya bilang kalau Chip sebenarnya sudah pergi sejak 20 menit lalu. Saat itulah Needy sadar. Chip gak ada di pesta dansa. Panik, Needy langsung mencari Chip. Sementara itu, Jennifer ternyata membawa Chip ke sebuah kolam renang tua yang terbengkalai. Jennifer mencoba mencium Chip lagi. Tapi kali ini Chip menolak karena dia benar-benar mencintai Needy. Penolakan itu langsung membuat Jennifer marah. Dia melempar Chip ke dalam kolam dan mulai menyerangnya. Untungnya, Needy datang tepat waktu. Dan tanpa pikir panjang, langsung melompat ke kolam buat menarik Jennifer menjauh. Chip kemudian memberikan pepper spray milik ibunya. Dan Needy langsung menyemprotkannya ke wajah Jennifer. Jennifer pun menjerit kesakitan sambil memuntahkan cairan hitam pekat sebelum perlahan melayang keluar dari air. Yap, sekarang masalah mereka udah resmi gak normal lagi. Dengan emosi yang akhirnya meledak, Needy menuduh Jennifer selama ini gak pernah jadi sahabat yang baik dan selalu merebut apapun yang dia miliki. You're a jerk. You were never a good friend. Why Chip? You could have anybody that you want, Jennifer. Even when we were little, you used to steal my toys. Jennifer langsung bergerak agresif mendekati Needy. Tapi di saat genting itu, Chip akhirnya melawan dan menusuk Jennifer memakai batang besi. Meski terluka, Needy tahu itu belum cukup untuk membunuh monster seperti Jennifer. Anehnya, Jennifer malah berhenti menyerang dan memilih pergi meninggalkan mereka. Namun, beberapa saat kemudian, Chip yang kehilangan terlalu banyak darah akhirnya meninggal di tempat. Kematian Chip langsung menghancurkan Needy. Rasa sedihnya berubah jadi kemarahan besar. Dan malam itu juga, dia memutuskan untuk menghabisi Jennifer apapun risikonya. Saat Jennifer sedang tidur di kamarnya, Needy diam-diam masuk lewat jendela. Pertarungan brutal pun pecah. Jennifer sempat menggigit leher Needy, sementara keduanya saling menyerang tanpa ampun. Di tengah perkelahian itu, Needy merobek kalung persahabatan mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, Jennifer terlihat ragu. Needy langsung memanfaatkan momen itu, lalu menusuk jantung Jennifer tepat di tempat yang bisa membunuhnya. Dan malam itu, semuanya akhirnya berakhir. You son bitch! You killed my fucking boyfriend!
Dari awal, Jennifer sebenarnya nggak pernah benar-benar ingin menyakiti Needy. Karena ikatan mereka terlalu kuat, Jennifer selalu menahan dirinya setiap kali berhadapan dengan sahabatnya itu. Dan saat Needy merobek kalung persahabatan mereka, Jennifer sempat kehilangan fokus karena merasa terluka secara emosional. Momen kecil itulah yang akhirnya membuat Needy berhasil membunuhnya. Mendengar keributan di kamar, ibu Jennifer langsung masuk dan syok melihat putrinya tewas di tangan sahabatnya sendiri. Setelah kejadian itu, Needy ditangkap dan dikurung di rumah sakit jiwa. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Tempat Needy masih berada di ruang isolasi. Tapi karena dulu dia sempat digigit Jennifer, sebagian kekuatan iblis Jennifer ternyata ikut berpindah ke dirinya. Kini Needy nggak lagi butuh kacamata dan memiliki kemampuan supernatural. Meski dia tetap manusia biasa dan nggak perlu memakan manusia untuk bertahan hidup. Lumayan, upgrade gratis tanpa subscription. Dengan kekuatan barunya, Needy berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Dia kemudian mengambil pisau yang dulu dipakai Nikolai untuk membunuh Jennifer, lalu pergi menuju konser Low Shoulder dengan menumpang mobil orang asing. Dan setelah konser itu selesai, seluruh anggota Low Shoulder ditemukan tewas di malam yang sama. Meski nggak pernah diperlihatkan secara langsung, semuanya jelas mengarah pada satu orang. Needy akhirnya membalas semuanya. Dan disitulah kisah mengerikan ini berakhir.